Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8 Getar Cinta di Kamar Pengantin. Melihat tingkah pasangan suami itu, dokter dan para perawat semua senyum-senyum. Akhirnya mereka undur diri memberi ruang kepada pasangan muda itu. Alhamdulillah, semua orang yang baru memasuki ruangan semua berucap syukur seketika. Melihat Arya yang sudah sadar. Menantu Momi udah bangun aja nih, berarti Momi masih boleh dong kalau. Tidak boleh, Kristal itu istri Arya Mom, tidak boleh ada memiliki dia selain saya suaminya. Mom, ada apaan sih? Kristal yang bingung meminta penjelasan. Tuh Momilai, mau nikahin kamu sama Alex. Kristal memicingkan matanya ke arah sang Momi. Itu trik Momi aja biar suamimu itu bangun, dan akhirnya bangun juga kan. Jadi Mom berhasil kan? Mom Laila mengedip-kedipkan matanya. Semua yang ada di situ tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Arya mengerucutkan bibirnya kalah telak. Seorang wanita cantik dengan dandanan menor dan seksi. Tampak berjalan lenggak-lenggok di lobi sebuah perusahaan. Dia berhenti di bagian resepsionis dan tampak terlibat argumen dengan salah satu resepsionis. Maaf Nona, Tuan Arya sedang tidak ada di tempat. Dan silahkan membuat janji terlebih dahulu apabila ingin bertemu dengan pemilik perusahaan. Kenapa saya harus buat janji? Kamu tidak tahu kalau saya Clara. Dan harus kamu tahu kali saya sebentar lagi akan menjadi nyonya pemilik perusahaan ini. Sekali lagi maaf, kami hanya melakukan perintah atasan. Kalau Nona masih ngotot kami akan panggil security untuk mengusir Anda dari sini. Kurang ajar. Clara melayangkan tangannya untuk menamparkan sang resepsionis. Tapi sebuah tangan mencekal tangannya. Jangan sekali-kali kamu melayangkan tanganmu pada pegawai di sini. Kalau tidak mau security mematahkan tanganmu, Alex, mereka yang memulai dulu, dengan melarang saya untuk bertemu dengan Arya. Kamu sungguh wanita ular yang tidak tahu malu rupanya. Setelah apa yang kamu lakukan terhadap sahabat saya. Dan kamu berharap Arya mau bersamamu lagi? Sebaiknya kamu jangan turut campur urusan saya, Lex. Hahaha, selagi kamu mengusik Arya itu berarti akan menjadi urusanku, jadi keluar. Alex menunjuk pintu keluar dan menyuruh security untuk mengusir perempuan itu. Clara berteriak tak terima dengan perlakuan Alex terhadapnya. Dia terpaksa keluar sebelum para security itu menyakitinya. Dasar ulat bulu. Alex mendengus kesal setelah Clara tak terlihat batang hidungnya. Yuhui, good morning to Mommy. Good morning my handsome husband. Sambil cengengesan, Kristal meletakkan barang bawaannya di atas nakas. Jangan menatap Kris begitu mas suami, nanti bucin baru tahu rasa loh. Nah, loh, kumat dia, kembalinya mode tengil tuh. Mom Laila menepuk keningnya. Kalau anaknya udah keluar sifat barbarnya harus sedia stok sabar. Loh, kenapa semua bengong sih? Ada yang salah sama Kristal. Ya udah Kris balik lagi aja lah daripada dicuekin.
Eits, udah kayak jelangkung aja nih anak. Datang gak ada salam, sekarang mau balik lagi. Mom Layla mencekal lengan Kristal. Dengan terpaksa Kristal berbalik dan duduk di sofa di samping sang Mommy. Dengan bibir yang maju 5 senti, Kristal merogoh ponselnya bermain game kesukaannya. Tanpa memperhatikan tatapan horor suaminya, Kristal memicingkan matanya, ternyata sang suami masih menatapnya. Mas suami, kenapa lihatin Kristal begitu? Awas jatuh cinta nanti. Diam saja, mas suami lagi sariawan ya, atau jangan-jangan lidahnya keseleo. Tenang saja mas suami, entar saya urut, janji. Heh Markona, mana ada lidah keseleo, yang ada otak kamu itu yang keseleo. Ngada-ngada kamu. Yeh, si Mom itu lihat, atau jangan-jangan dia amnesia. Lupa ama bininya yang cantik 7 tanjakan, hehe. Pletak. Aduh, Kristal mengusap-usap keningnya yang sakit, dia tampak terlihat emosi. Heh mas suami, kenapa ya perasaan setelah mas suami bangun dari koma? Hobi banget jitak kening Kristal. Nanti saya geger otak, terus amnesia gimana? Ya enggak gimana-gimana. Sayang, kawin lagi, hahaha. Mommy, kabur. Kedua wanita parubaya itu segera berlari. Sengaja memberi ruang dua sejoli tersebut untuk bertambah dekat. Tampak ada keraguan antara keduanya. Apakah kamu bawa makanan? Kristal mengangguk pelan. Saya lapar dan suapi saya. Dengan menahan kesal, Kristal menyiapkan makanan untuk Arya dan menyuapinya dengan telaten. Sudah, ambilkan saya minum. Kristal berusaha sabar, entah sampai kapan, terkadang dia lelah dan hampir menyerah. Pernikahannya karena perjodohan. Akankah seperti dalam cerita di novel-novel yang dia selalu baca? Entahlah, Kristal terlalu malas untuk memikirkan semuanya. Pagi ini di sebuah ruangan rumah sakit, seorang pria tampak antusias sedang berbenah barang-barangnya. Pagi Tuan Arya, maaf saya akan memeriksa kondisi Tuan. Silahkan dokter. Setelah memastikan keadaan pasiennya, dokter meminta izin berlalu kembali menjalankan rutinitasnya. Pagi bos, maaf sedikit telat, maklum jalanan sedikit macet. Alasan yang masuk di akal, udah cepetan, saya sudah tidak betah di sini. Cih, alasan, bilang saja kamu sudah kangen sama binimu, jangan sok jual mahal bos. Tahu tidak sesuatu yang dijual mahal itu bakal ditinggal peminatnya. Jangan sampai nyesel. Arya terdiam, perkataan sahabatnya sangat mengena di hatinya. Selama ini dia telah mengabaikan keberadaan istrinya. Walaupun sebenarnya hatinya merasa nyaman dengan segala perhatian istrinya. Rasa yang dia sendiri tidak memahaminya, karena hatinya masih tertutup dengan egonya. Oh iya bro, apakah istrimu sudah cerita tentang dirinya yang kalian tidak ketahui? Gila, istrimu hebat bener, udah kayak bos mafia saja. Alex menggelengkan kepalanya, antara kagum dan penasaran pada sosok istri sahabatnya. Bukan kamu saja Lex, banyak yang disembunyikan Kristal. Dan sampai sekarang dia belum menjelaskan siapa dia kepada kami. Sudah, yuk kita berangkat sekarang.
Keduanya melangkahkan kakinya menuju parkiran mobil. Setelah menaikkan barang-barang sahabatnya ke bagasi, keduanya memasuki mobil. Dengan perlahan mobil yang dikendarai mereka meninggalkan area rumah sakit. Mobil mereka memasuki area pelataran rumah paling mewah dan dikelilingi pagar yang tinggi. Tampak beberapa penjaga berjejer di sana. Melihat mobil majikannya mereka membungkukkan kepalanya tanda hormat. Oke, bro, saya akan kembali ke kantor. Dan saya akan datang ke sini untuk mengganggu tentunya. Bila ada dokumen yang membutuhkan tanda tanganmu. Tolong handle semua pekerjaanku dulu. Bila tak ada kendala besok, aku akan kembali masuk kantor. Alhamdulillah, lepas dari derita. Kenapa harus besok? Hari ini pun kalau bos mau datang ke kantor tidak apa-apa. Loh, anak Momi sudah pulang rupanya. Kenapa nggak bilang-bilang? Surprise katanya Mom, mau kasih kejutan sama bini dia hehe. Ngomong lagi saya sumpal mulut kamu. Arya mendengus kesal mendengar ocehan sahabatnya. Sedari tadi sang sahabat sengaja menyindirnya, sengaja mencari gara-gara. Mom, saya pamit balik ke kantor lagi, dah. Alex melambaikan tangannya undur diri setelah puas membuat atasannya kesal. Oh iya Mom, di mana Kristal? Arya celinggak-celinguk mencari keberadaan istrinya. Tadi Kristal izin sama Momi katanya ada kelas pagi hari ini. Kenapa? Apakah istrimu tidak bilang? Arya menggeleng lesu, rasanya dia pingin menyusul istrinya ke kampus. Tapi kondisinya sedang tidak memungkinkan. Kalau begitu, Arya ke kamar dulu Mom, mau istirahat dulu. Baiklah, kalau butuh apa-apa kamu panggil Momi saja. Hanya itu jawaban dari anaknya. Setelah itu perempuan parubaya tersebut menghubungi suaminya. Memberitahu tentang kepulangan Arya dari rumah sakit. Sementara itu Arya yang sedang di dalam kamar dia memandangi foto pernikahannya. Dia tersenyum melihat bagaimana cantiknya sang istri waktu itu. Pertemuan tak terduga dan hingga perjodohannya. Dia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Mencoba memejamkan matanya sejenak sebelum sang istri kembali. Seorang perempuan memasuki kamar tersebut. Sedikit terkejut dengan keberadaan seseorang lelaki terbaring lelap di kasur. Mencoba mendekat mengamati wajahnya, pahatan yang sempurna. Tak dia pungkiri jika sang suami sangatlah tampan. Setelah puas memandang wajah suaminya, Kristal menuju kamar mandi berniat membersihkan tubuhnya. Biar lelah ketika beraktivitas tadi sedikit berkurang. Suara gemericik air rupanya mengusik tidur seorang pria tampan. Ada rasa bahagia ketika seseorang yang sudah membuatnya resah sejak kemarin itu kini berada di dekatnya. Entah sejak kapan perasaan itu ada di hatinya. Mungkin sudah lama tapi dia tidak menyadarinya. Tak selang berapa lama pintu kamar mandi terbuka. Arya tidak mengalihkan pandangannya. Ketika istri cantiknya keluar dengan hanya berbalut handuk kimononya. Kristal terkejut dibuatnya. Dia kira sang suami masih tertidur. Kristal menjadi salah tingkah. Semburat merah tampak di pipinya. Mas suami udah bangun ya? Gimana mas butuh sesuatu atau? Yum,
Kristal terlihat cengok ketika bibir suaminya melumat bibirnya sebentar. Manis. Setelah berkata seperti itu, Arya melenggang menuju kamar mandi. Sedangkan Kristal masih berdiri mematung sambil meraba bibirnya. Selalu saja begitu Huf. Kristal menghela nafasnya pelan. Daripada dia mikirin tingkah suaminya yang aneh, dia menuju walk-in closet. Ketika dia berbalik hendak keluar, tanpa sengaja dia menabrak suaminya. Hingga keduanya terjerembab dengan posisi Arya di atas tubuh Kristal. Insiden tak terduga itu ternyata tak disia-siakan Arya. Posisi keduanya begitu intim, tatapan mata kedua saling terkunci. Arya mulai mendekatkan bibirnya, mengecup pelan bibir sang istri. Kristal terkejut dibuatnya, tapi akhirnya dia pun membalas ciuman suaminya walau agak kaku. Melihat istrinya tak menolak, Arya semakin intens menelusuri tubuh istrinya. Desahan sang istri akhirnya lolos juga, menambah gairah yang semakin tak terkendali. Arya mendengus kesal, siapa yang sudah mengganggu kegiatannya? Sedangkan Kristal bernafas lega, melihat ada kesempatan Kristal terburu-buru memakai pakaiannya. Dan segera turun ke bawah karena sang ibu mertua sudah memanggilnya untuk makan siang. Dengan senyum yang tak luntur dari bibirnya, Arya menyusul kemana sang istri berada. Melihat kedatangan suaminya, Kristal langsung menundukkan kepalanya. Malu, iya itu yang dia rasakan, bisa-bisanya dia terlena oleh buayan sang suami. Cie, yang senyum-senyum sendiri. Abis dapat jatah bang? Arya menoleh, ternyata sepupu cerewetnya ada di situ. Heh, gadis cerewet pagi-pagi udah nongol aja. Yeay, kepo, suka-suka adalah mau datang kemana kan kaki-kaki Adele. Bener nggak Kak Kristal? Yap. Jawaban yang tidak memuaskan. Kakak kenapa sih hari ini tampak beda deh? Seperti ada getar-getar cinta yang terasa. Hus, anak kecil udah tahu cinta-cintaan, sekolah yang bener dulu. Ih, Tante Mei Adele udah dewasa lagi, udah kelas 3 SMA. Ayo sayang, kita kembali ke kamar. Kristal mengejap-ngejapkan matanya menatap aneh pada Arya. Salah minum obat kali ya, gumamnya dalam hati. Tapi juga dia merasa senang, semoga panggilan itu bukan hanya sementara saja. Sebentar mas, Kris ambil air minum dulu, di nakas airnya habis. Ya sudah mas, duluan ke atas. Kristal mengangguk mengiyakan, melihat tingkah pasangan muda tersebut. Ketiga pasang mata yang sedari tadi menyimak merasa ikut senang. Berarti ada kemajuan dengan hubungan mereka. Tante, jitakin kepala Adele, Tan. Peletak. Aduh, sakit Tan. Gimana sakit tidak? Kali belum kerasa, biar Tante ulangi. Ih, tapi ngomong-ngomong, Adele lagi nggak mimpi. Tadi Adele nggak salah dengarkan, Tan? Emang denger apaan? Tadi abang panggil Kak Kristal sayang, tanteku yang paling cantik dan baik. Wait a minute. Ih, berarti ada tanda-tanda tante mau dapat cucu. Karena saking senangnya Tante Maya loncat-loncat tak tentu arah. Melihat tingkah istrinya, Adiatama cuma geleng-geleng kepala.
Arya membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Merasa ada pergerakan di sampingnya, hati Kristal mulai dak-dikduk. Sengaja dia memejamkan matanya, berpura-pura sudah tidur. Melihat sang istri yang sudah memejamkan matanya, Arya tersenyum smirk. Dia tahu kalau sang istri sebenarnya belum terlelap. Arya menatap wajah cantik sang istri, perlahan dia meraba bibir sang istri. Bibir itu yang selalu membuatnya candu ingin selalu mengecupnya. Bahkan sekarang giliran tangan kotornya sudah traveling menyusuri tubuh sang istri. Untuk memastikan kalau sang istri masih terjaga, Arya mendekatkan bibirnya di ceruk leher sang istri. Tanpa bisa ditahan, desahan lolos begitu saja dari mulut Kristal. Ah! Bersambung.